Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba-Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Welcome back di YouTube channel Serba-Serbi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai poin ketiga dari tes wawasan kebangsaan, yaitu bela negara. Bela negara merupakan upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Konsep bela negara adalah cinta tanah air, yaitu suatu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seseorang sehingga menimbulkan rasa peduli, bangga, setia kepada tanah airnya, yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri warga negara untuk membela dan mengabdi kepada tanah airnya, serta melindungi dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari luar. Nah, bagaimana sih ciri cinta tanah air? Ciri cinta tanah air antara lain, satu, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian berkontribusi dalam pembangunan nasional, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana perwujudan cinta tanah air? Yaitu satu, menghargai dan menghormati jasa-jasa pahlawan, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan, menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai dengan profesi. Tujuan bela negara. Kira-kira apa ya tujuan dari bela negara? Yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemudian melestarikan kebudayaan, menjalankan dan menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas serta menjaga integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara, yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman dalam dan luar negeri. Wilayah negara menjadi salah satu kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan dari sejarah. Unsur penting dalam bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara, meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara, memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik dan psikis. Jadi inilah unsur penting agar timbulnya bela negara dalam diri kita ya teman-teman. Kemudian manfaat dari bela negara jika ada dalam diri seseorang, diantaranya yaitu membentuk sikap disiplin dalam berbagai bidang kehidupan, membentuk jiwa solidaritas atau setia kawan, kebersamaan antar sesama warga negara, membentuk mental dan fisik yang tangguh dalam menghadapi apapun, kemudian menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia, menciptakan rasa patriotisme atau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian membentuk jiwa kepemimpinan terhadap diri sendiri maupun kelompok, meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan sikap berbakti terhadap orang tua, bangsa, dan negara, melatih kecepatan dan ketangkasan, dan kreativitas individu dalam setiap kegiatan, menghilangkan sifat-sifat negatif yang melekat pada diri seperti malas, tidak peduli terhadap lingkungan, boros dan mementingkan diri sendiri atau egois. Kemudian menumbuhkan perilaku jujur, tegas, dan adil terhadap diri sendiri dan sesama di segala bidang kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, dasar hukum dari bela negara yaitu ada dua landasan ideal dan landasan operasional. Landasan ideal diantaranya yaitu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian Pasal 30 ayat 1 hingga 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pada Pasal 30 ayat 1-nya, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Bunyi Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian bunyi Pasal 30 ayat 3,
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 3 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 5 berbunyi, Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian, landasan operasional dasar hukum bela negara. Di antaranya yaitu 1. TAP MPR nomor 6 tahun 1973, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, nomor 3 TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 tentang TNI dan Polri, nomor 4 Undang-Undang nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, sedikit tentang wawasan Nusantara, karena wawasan Nusantara juga ada beberapa soal keluar pada CPNS sebelumnya ya teman. Wawasan Nusantara merupakan faktor integrasi dalam menyelenggarakan berbagai fungsi negara di berbagai bidang. Wawasan Nusantara dapat menjadi petunjuk operasional menyelenggarakan pemerintahan. Kondisi geografis Indonesia memberikan konsekuensi beragamnya kehidupan sosio-kultural dan berpotensi menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan ini menghasilkan kearifan lokal atau local wisdom yang merupakan hasil dari pengalaman masyarakat yang terkristalisasi dalam nilai-nilai dan pengetahuan yang berguna bagi pembangunan nasional. Baiklah teman-teman, demikian video kali ini tentang bela negara. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai pilar negara. Poin keempat dari tes